Welcome to my channel Zona Science, channel yang khusus membahas ilmu pengetahuan alam di tingkat sekolah dasar secara menyeluruh, mulai dari materi-materi dalam setiap tema di kurikulum 2013, materi Olimpiade IPA, dan materi ujian sekolah untuk siswa kelas 6. Tidak lupa akan ada soal-soal dan pembahasan di setiap akhir materi. Tanpa berlama-lama lagi, let's check it out. Daur air atau siklus hidrologi. Air memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Tanpa air, tidak akan ada kehidupan di muka bumi ini. Bumi menjadi satu-satunya planet di tata surya yang memiliki kehidupan juga disebabkan hampir 70% permukaan bumi adalah air. Di Zona Sains kali ini, kita akan membahas daur air atau siklus hidrologi, yang mana dengan mempelajari ini kita akan mengetahui betapa pentingnya air dalam kehidupan kita. Selanjutnya, kita mampu lebih bijaksana dalam menggunakan air. Air merupakan satu-satunya zat di muka bumi dengan 3 bentuk sekaligus, yaitu padat atau es, cair atau air, dan gas atau awan. Ketiganya bisa bertukar wujud dalam proses daur air atau dikenal juga dengan siklus hidrologi. Pada dasarnya jumlah air di muka bumi ini tetap. Air hanya berubah bentuk dan mengalami siklus hidrologi. Siklus air adalah gerak perputaran air dengan perubahan air menjadi berbagai wujud dan kembali lagi ke bentuk semula, dari air yang ada di bumi naik ke atmosfer hingga kembali lagi ke bumi. Secara umum, siklus hidrologi terdiri dari beberapa tahapan, yaitu tahap evaporasi, tahap transpirasi, tahap sublimasi, tahap kondensasi, tahap presipitasi, tahap infiltrasi, tahap perkolasi, dan yang terakhir tahap runoff atau limpasan. Tahap evaporasi. Proses daur air dimulai dari tahap evaporasi atau penguapan. Evaporasi adalah proses di mana air di permukaan berubah menjadi uap air. Air menyerap energi panas dari matahari dan berubah menjadi uap. Permukaan air seperti laut, danau, dan sungai merupakan sumber utama dari penguapan. Melalui penguapan, air berpindah dari hidrosfer, yaitu air permukaan, menuju ke atmosfer atau lapisan udara. Semakin besar energi panas yang diserap permukaan bumi, maka laju evaporasi juga akan semakin besar. Maka dari itu, evaporasi terbesar terjadi pada saat musim kemarau. Karena pada saat musim kemarau, matahari bersinar sangat cerah dan tidak terhalang oleh awan. Sehingga pada musim kemarau juga biasanya sering terjadi kabut. Kabut sendiri terjadi karena jumlah uap air yang bergantung di udara sangat banyak akibat proses evaporasi. Selanjutnya, uap air tersebut mengalami pengembunan dan menjadi kabut. Tahapan transpirasi. Selain berfungsi menyerap air di permukaan tanah, tanaman juga mengalami penguapan yang disebut juga dengan proses transpirasi. Transpirasi adalah proses yang mirip dengan penguapan, di mana air diubah menjadi uap air oleh tanaman. Akar tanaman menyerap air dan mendorongnya ke daun untuk digunakan dalam proses fotosintesis. Air hasil fotosintesis ini kemudian dikeluarkan oleh tanaman melalui stomata sebagai uap air. Tahapan sublimasi. Bentuk penguapan yang lainnya bisa kita lihat dari proses sublimasi. Sublimasi adalah proses di mana es
diubah menjadi uap air tanpa diubah menjadi zat cair seperti air. Fenomena ini terjadi di kutub utara, kutub selatan, dan es di pegunungan. Dalam daur air, sublimasi merupakan proses yang lebih lambat dari penguapan. Tahapan kondensasi. Setelah mengalami penguapan, maka siklus air selanjutnya adalah kondensasi atau pengembunan. Pengembunan yaitu perubahan wujud benda gas menjadi cair. Kondensasi adalah proses berubahnya air menjadi partikel es atau butiran air yang sangat kecil akibat suhu udara yang rendah hingga akhirnya terbentuk awan yang tebal. Dalam tahapan daur air, peristiwa kondensasi ditunjukkan dengan terbentuknya awan. Tahapan presipitasi. Setelah awan terkondensasi, awan akan terbawa angin dan menyatu dengan awan yang lainnya. Lama-kelamaan, awan-awan ini akan semakin besar ukurannya. Akhirnya, awan akan semakin berat dan tertarik oleh gaya gravitasi bumi. Awan yang mengandung partikel uap air tersebut sudah jenuh oleh uap air dan sudah tidak mampu menahan air yang ada di dalamnya, hingga akhirnya jatuh ke permukaan bumi. Peristiwa turunnya air dari atmosfer ke lapisan bumi dalam bentuk air atau salju inilah yang disebut dengan presipitasi. Presipitasi lebih akrab disebut dengan hujan. Jika di daerah tropis, presipitasi atau hujan akan berbentuk cair. Sedangkan jika terjadi di suhu yang sangat rendah atau mencapai di bawah 0 derajat, tetesan air akan jatuh dalam hujan salju atau hujan es. Tahapan runoff atau limpasan. Proses daur air selanjutnya yaitu saat air mengalir, yang mana proses ini disebut runoff atau limpasan. Limpasan adalah proses pergerakan air dari tempat yang tinggi menuju ke tempat rendah di permukaan bumi. Proses pergerakan air terjadi melalui saluran-saluran air seperti danau, got, muara, sungai, rawa, laut, hingga samudra. Tahapan infiltrasi. Air yang sudah berada di bumi akibat proses presipitasi tidak semuanya mengalir di permukaan bumi dan mengalami proses runoff. Sebagian dari air tersebut akan diserap oleh tumbuhan dan bergerak menuju tanah. Proses pergerakan air ke dalam pori-pori tanah inilah yang disebut dengan proses infiltrasi. Dalam proses infiltrasi, tanaman memiliki peran yang sangat penting karena akar tanaman mampu menyerap air dengan baik dan dapat membuat proses infiltrasi berjalan dengan baik. Proses infiltrasi memiliki peran yang penting dalam mendistribusikan hujan. Jika tahapan ini berjalan dengan baik, proses infiltrasi mampu mencegah banjir dan longsor pada musim penghujan dan mampu memberikan ketersediaan air tanah pada saat musim kemarau. Tahapan perkolasi. Setelah mengalami tahapan infiltrasi, maka air akan mengalami tahapan perkolasi. Perkolasi adalah gerakan air dalam lapisan tanah. Jika infiltrasi adalah gerakan air meresap memasuki lapisan tanah, maka perkolasi adalah gerakan air di dalam lapisan tanah. Proses perkolasi memungkinkan terbentuknya aliran air di dalam tanah, yang nantinya air tersebut keluar dan kita pergunakan sebagai air sumur atau sumber mata air. Setelah melalui semua tahapan, air akan kembali ke tahap awal yaitu evaporasi. Proses ini akan berjalan seperti itu seterusnya.
Demikianlah video pembelajaran pada hari ini. Di video selanjutnya, kita akan mempelajari jenis-jenis siklus air, faktor yang mempercepat dan yang memperlambat daur air, serta cara menjaga keberlangsungan siklus air. Jangan lupa klik like dan share video ini jika bermanfaat. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang menarik dari Zona Sains. Tetap belajar, karena hanya belajar yang membuat kalian menjadi semakin pintar. See you at the next videos.